Legenda Sang Monster, Chapter 256-260. Chapter 256 Kedatangan Kaisar Jia Bagian 2. Novel Tun. Semua orang yang berada di dalam aula akhirnya keluar untuk menyambut kedatangan kedua orang tua Jia Siulan. Selain berstatus sebagai seorang kaisar dan permaisuri, mereka berdua juga adalah ayah dan ibu mertua dari Ling Tian sendiri. Sehingga orang-orang pun sangat menghormati keduanya. Hahaha, cucuku, kakek dan nenekmu telah datang, seru Kaisar Jia menggunakan energi Qi-nya, ketika ia dan permaisuri baru saja lewat di atas pintu gerbang kediaman Ling Tian. Suara seruan dari Kaisar Jia tersebut menggema keras di sekitarnya. Ia tak memedulikan lagi statusnya sebagai seorang kaisar yang datang dengan cara tidak sopan seperti itu. Sebab, yang ada di pikirannya saat ini adalah segera bertemu dengan cucunya. Hahaha, anak nakal, akhirnya kamu kembali. Kaisar Jia tertawa gembira saat melihat Ling Tian, Jia Siulan serta yang lainnya telah berdiri di halaman aula untuk menyambut kedatangannya. Ayah, ibu, sapa Jia Siulan begitu melihat Kaisar Jia dan permaisuri turun dari atas udara. Ketika Jia Siulan hendak berlutut di tanah, Kaisar Jia dengan cepat menghampirinya. Hehehe, tak perlu lakukan hal itu, Siwer. Ayo cepat tunjukkan di mana cucu yang kau bawakan untuk ayah dan ibumu ini. Mendengar perkataan dari Kaisar Jia tersebut, wajah Jia Siulan memerah malu dan tampak terlihat canggung. Sebab, ia tidak tahu bagaimana tanggapan ayahnya itu jika mengetahui dia telah melahirkan seorang anak sebelum melakukan pernikahan secara resmi bersama Ling Tian. Menanggapi pertanyaan dari Kaisar Jia, Jia Siulan hanya menolehkan kepalanya ke arah Ling Yue Meilan yang berada di dalam gendongan Ling An. Kaisar Jia dan permaisuri pun segera ikut menoleh ke arah tatapan yang dituju oleh putrinya tersebut. Hahaha, jadi ini adalah cucuku. Dia sangat cantik seperti dirimu, Siwer. Kaisar Jia tertawa keras seolah tak menghiraukan orang-orang di sekitarnya. Kegembiraan yang dirasakannya saat ini benar-benar tak terlukiskan. Sama seperti Kaisar Jia, permaisuri juga merasakan hal yang sama. Dengan cepat ia bergegas berjalan hendak menghampiri Ling Yue Meilan. Namun, sebelum dirinya berada lebih dekat lagi dengan cucunya itu, Kaisar Jia sudah terlebih dahulu tiba di depan Ling Yue Meilan sambil mengulurkan tangannya tanpa malu-malu. Nyonya Ling, bolehkah aku menggendongnya juga? Tanya Kaisar Jia dengan wajah yang berseri-seri dan tampak sangat bersemangat. Melihat ekspresi penuh harap yang terpampang di wajah Kaisar Jia, Ling An pun segera bergerak memberikan Ling Yue Meilan meski dirinya sendiri belum merasa puas menggendong cucunya tersebut. Monster, seru Kaisar Jia yang tersentak kaget ketika akhirnya menyadari tingkat kultivasi Ling Yue Meilan saat berada di dalam gendongannya. Ia secara spontan langsung berbalik menatap Ling Tian dan Jia Siulan dengan tatapan penuh keheranan. Reaksi kakek sangat lambat, aku juga seorang monster seperti ayah. Bahkan ayah mengatakan bahwa suatu hari nanti aku akan dapat melampauinya. Ling Yue Meilan menunjukkan wajah cemberut seraya menggembungkan pipinya yang gemuk, sehingga penampilannya terlihat semakin lucu dan menggemaskan. Tentu saja cucuku ini juga seorang monster. Kakekmu ini pun sangat-sangat yakin bahwa suatu hari nanti kamu akan benar-benar melampaui ayahmu itu, ujar Kaisar Jia terbata-bata, seolah masih tidak percaya dengan apa yang terjadi pada diri Ling Yue Meilan. Ayah juga mengatakan bahwa besok dia akan menyuruh orang untuk membuatkan patung diriku di sampingnya. Ling Yue Meilan berkata sembari menunjuk ke arah patung Ling Tian. Hahaha, tidak perlu untuk menunggu hari esok. Dari sekarang kakekmu ini akan segera memerintahkan orang-orang untuk membuatkan patungmu yang berdiri di samping ayahmu, jawab Kaisar Jia tegas sambil tertawa lebar. Hehehe, kalau begitu, ayo cepat kita ke sana untuk membuatnya, kakek. Aku sudah tak sabar ingin melihat patungku sendiri, balas Ling Yue Meilan kegirangan. Baiklah, kakek akan segera membawamu ke sana, ucap Kaisar Jia seraya tersenyum senang, lalu menoleh ke arah Ling An dan yang lainnya, kemudian berkata dengan nada canggung, aku akan membawa cucuku ini sekarang untuk membuatkan patung dirinya di samping patung Ling Tian. Jika ada di antara kalian yang ingin ikut, mari kita pergi ke sana bersama-sama. Kalau begitu, aku akan ikut juga, sahut Ling An dengan cepat. Aku juga, ujar Ling Seng singkat. Di dalam hatinya ia sedikit menggerutu, sebab belum sempat menggendong Ling Yue Meilan karena sudah didahului oleh Kaisar Jia. Ling Tian dan Jia Siulan hanya bisa tersenyum canggung melihat putri mereka seolah menjadi rebutan oleh para kakek dan neneknya tersebut. Bahkan mereka berdua yang merupakan orang tua dari Ling Yue Meilan, kini merasa terabaikan. Putrinya itu benar-benar dapat menjadikan Kaisar Jia bertindak berlebihan, tanpa menghiraukan lagi statusnya sebagai seorang kaisar. Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi bersama, ajak Kaisar Jia sembari menganggukkan kepalanya. Sementara itu,
Para pengawal pribadi Kaisar Jia yang baru saja tiba bersama pangeran di kediaman Ling Tian, segera diperintahkan untuk memanggil semua kultivator pemahat patung terbaik di Kekaisaran Jia. Chapter 257. Patung Ling Yue Meilan, Noveltun. Akhirnya Ling Tian bersama dengan yang lainnya ikut pergi melihat pembuatan patung Ling Yue Meilan. Sementara itu, para pemahat patung yang diperintahkan oleh Kaisar Jia juga sudah bersiap dengan peralatannya masing-masing, sambil menunggu perintah selanjutnya dari Kaisar Jia. Begitu semuanya telah siap, Ling Yue Meilan bergegas turun dari gendongan Kaisar Jia dan mulai berpose di dekat patung Ling Tian. Dengan cepat, para pemahat pun mulai bergerak melakukan pekerjaan mereka. Batu besar yang setinggi patung Ling Tian segera dipahat sesuai pose yang ditunjukkan oleh Ling Yue Meilan. Karena sebagian dari para pemahat tersebut tingkat kultivasinya sudah berada di tahap bintang berlian, maka pengerjaan dari patung Ling Yue Meilan terbilang cukup cepat. Itu hanya memakan waktu sekitar 5 jam saja. Namun, ketika patung itu telah selesai dibuat, Ling Yue Meilan tidak puas dengan hasilnya. Sebab, ia lupa memakan permen lollipopnya saat berpose tadi, sehingga patung yang dibuat juga tanpa ada tangkai permen lollipop di mulutnya. Para pemahat pun dengan cepat menambahkan tangkai permen lollipop di sela-sela bibir patung Ling Yue Meilan. Setelah beberapa saat memperhatikan patungnya sendiri, wajah Ling Yue Meilan menjadi cemberut kembali karena masih merasa tidak puas dengan hasil dari para pemahat tersebut. Bukan karena patungnya tidak bagus, tapi karena menurut Ling Yue Meilan patung tersebut terlihat aneh. Dengan usianya yang masih 5 tahun dan bentuk tubuhnya yang masih kecil, tidak sepantasnya bentuk patungnya terlihat tinggi sejajar dengan patung Ling Tian. Akan tetapi, kali ini Ling Yue Meilan tidak protes dengan hasil pekerjaan dari para pemahat itu. Sebab, ia tahu bahwa mereka semua sudah bekerja cukup keras untuk membuatkan patung bagi dirinya. Sebenarnya, bisa saja ukuran patung Ling Yue Meilan dibuat kecil lagi agar terlihat lebih sepadan saat berada di sisi patung Ling Tian. Namun, ia ingin patungnya juga dapat terlihat oleh seluruh penduduk di ibu kota Kekaisaran Jia. Meski Ling Yue Meilan tidak berkata apa-apa, tapi Ling Tian dapat merasakan kesedihan yang dirasakan oleh putrinya tersebut. Dan hal ini pula akan membuat Ling Tian tidak tenang jika Ling Yue Meilan bersedih. Sambil tertawa kecil, ia pun berkata, "Hehehe. Sepertinya Tuan Putri masih belum puas dengan patung sendiri. Kalau begitu, biarkan ayahmu ini mencoba membuatkan patung untukmu." "Benarkah, ayah? Mungkinkah ayah juga bisa membuat patung seperti yang dilakukan oleh para kakek-kakek itu?" tanya Ling Yue Meilan dengan nada yang terdengar bersemangat kembali. Apakah Tuan Putri mulai meragukan kemampuan ayahnya ini?" balas Ling Tian berpura-pura menunjukkan wajah cemberutnya. Tidak, aku selalu percaya ayah dapat melakukan apapun," ujar Ling Yue Meilan cepat. "Nah, itu barulah putriku." Ling Tian mengacungkan jempolnya sembari tersenyum. Sesudah berkata demikian, Ling Tian langsung menghilang dari tempatnya. Mula-mula ia meleburkan batu dari patungnya sendiri dan patung Ling Yue Meilan secara bersamaan. Kemudian dengan lambaian tangannya ia membuat sebuah formasi penempaan yang lebih besar dari bentuk patung sebelumnya. Ling Tian juga menambahkan sedikit logam yang merupakan bahan tambahan dalam membuat senjata pusaka, sehingga patung yang akan dibuatnya menjadi sangat kuat dibandingkan patung yang dikerjakan oleh para pemahat. Dengan menggunakan indera spiritualnya, Ling Tian mengukir semua bahan yang telah bercampur di dalam formasi penempaan. Setiap ukirannya tampak lebih detail dan sangat sempurna dari apa yang sudah dibuat para pemahat patung pada umumnya. Semua orang yang menyaksikan tindakan Ling Tian terperangah dengan apa yang dilakukannya. Sebab, teknik membuat patung yang ditampilkan olehnya sangat berbeda dengan apa yang sering dikerjakan oleh para pemahat patung. Karena teknik yang ditunjukkan Ling Tian sama seperti teknik menempa senjata pusaka. Beberapa saat kemudian, Ling Tian melambaikan tangannya lagi untuk menghilangkan formasi penempaan. Kini bentuk patung yang dibuatnya pun akhirnya terlihat jelas di hadapan semua orang. "Ayah, aku sangat menyukainya, aku sungguh sangat menyukainya," seru Ling Yue Meilan seraya melompat-lompat kegirangan. Ini karena Ling Yue Meilan melihat patung dirinya tersebut sedang duduk di atas pundak patung Ling Tian. Di sela-sela bibirnya juga tampak terlihat tangkai permen lollipop yang mencuat keluar. Sementara itu, kedua tangan dari patung Ling Tian terangkat ke atas, tampak sedang memegang tangan dari patung milik Ling Yue Meilan. Raut wajah pada patung Ling Tian terlihat sedang tersenyum bahagia. "Hehehe, ini belum selesai, Tuan Putri. Tunggulah sebentar lagi sampai ayahmu ini menyelesaikan semua prosesnya," ucap Ling Tian sembari tertawa kecil. Kemudian tangannya dengan sangat cepat bergerak untuk menempatkan formasi roh ke dalam patung tersebut. Seketika patung itu pun berubah dan seolah-olah tampak terlihat seperti benar-benar hidup. Bahkan bentuk pakaian pada patung tersebut dipenuhi dengan warna cerah,
seperti warna pakaian yang saat ini sedang dikenakan oleh Ling Tian dan Ling Yue Meilan. Sekali lagi semua orang dibuat takjub oleh pemandangan di depan mereka. Bahkan para penduduk yang berada di dalam ibu kota Kekaisaran Jia, mulai berbondong-bondong datang ke tempat patung itu untuk menyaksikannya lebih dekat lagi. Hahaha, ayah, kamu memang yang terbaik. Cepat naikkan aku ke atas pundakmu. Aku ingin terlihat seperti patung kita itu. Ling Yue Meilan tertawa gembira sambil berlari menghampiri Ling Tian dan bergegas naik ke atas pundak ayahnya tersebut. Tak lupa pula ia mengeluarkan permen lollipopnya dan segera memakannya, lalu berpose mengikuti bentuk sikap pada patungnya sendiri. Melihat tingkah lucu dari Ling Yue Meilan, semua orang pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ayah, kamu lupa menuliskan nama pada patung ini, tunjuk Ling Yue Meilan ke arah pijakan kaki patung mereka. Bagaimana kalau kita beri nama, Ling Tian sang monster yang sangat tampan dan Ling Yue Meilan sang monster yang sangat cantik. Sepertinya nama itu terdengar sangat bagus dan akan membuat orang-orang yang membacanya menjadi ketakutan, jawab Ling Tian sungguh-sungguh. Itu terdengar aneh, ayah. Jika ditambahkan dengan kata tampan dan cantik hanya akan menghilangkan keganasan dari nama monster itu sendiri, balas Ling Yue Meilan sembari menggembungkan pipinya karena tidak senang dengan nama pemberian Ling Tian. Huang Fu dan Xiao Jun saling memandang ketika mendengar percakapan antara ayah dan anak itu, kemudian mereka berdua langsung terkikik pelan sambil membekap mulutnya sendiri dengan telapak tangan. Mereka berpikir bahwa ternyata Ling Yue Meilan masih lebih pintar dari Ling Tian dalam menilai nama yang bagus. Ling Tian segera memelototi keduanya, karena setiap nama yang diberikan olehnya pasti akan selalu mendapatkan protes keras dari Huang Fu dan Xiao Jun. Bos, bagaimana kalau Anda mengukir baris pertamanya dengan kalimat, dua monster? Itu bisa juga dikatakan sebagai judul dari patung ini. Kemudian baris kedua adalah nama kalian sendiri, saran Huang Fu seraya tersenyum canggung. Ya, aku sangat menyukai nama pemberian dari kakek Huang. Ayah, cepat, tuliskanlah seperti apa yang dikatakan kakek Huang tadi. Seru Ling Yue Meilan bersemangat. Baiklah, ayah akan segera mengukirnya sesuai keinginanmu, gerutu Ling Tian sambil mendengus kesal ke arah Huang Fu. Setelah menyelesaikan semuanya, Ling Tian juga memasang formasi pelindung yang transparan di sekitar patung untuk mencegah seseorang yang berniat merusak patung tersebut. Kemudian mereka pun akhirnya pergi ke istana karena menerima undangan dari Kaisar Jia. Chapter 258. Efek keberadaan Ling Yue Meilan, Noveltoon. Sebelumnya, Kaisar Jia telah memberikan perintah untuk menyiapkan perjamuan besar dalam menyambut kedatangan Ling Tian dan yang lainnya. Sehingga aula istana kini sudah dipenuhi dengan hidangan yang serba mewah. Dalam aula istana tersebut, Kaisar Jia tidak lagi duduk di kursi utama. Dia terus berjalan ke sana kemari bersama permaisuri untuk menemani Ling Yue Meilan yang ingin mencicipi setiap hidangan istimewa dari istana kekaisarannya. Sejak adanya Yumaya, ayah benar-benar telah kehilangan kewibawaannya sebagai seorang kaisar. Jia Kun yang merupakan pangeran dan sekaligus adik kesayangan dari Jia Siulan, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya pelan sambil tersenyum melihat tingkah Kaisar Jia. Kemudian ia menoleh ke arah Jia Siulan dan bertanya, "Kakak, apakah kalian akan tinggal dalam waktu yang lama di benua langit tingkat rendah ini?" "Itu semua tergantung dari kakak iparmu," jawab Jia Siulan lembut seraya melirik pada Ling Tian. Mungkin paling lama hanya sebulan saja kami berada di sini," sambung Ling Tian sembari menyesap tehnya, lalu melanjutkan, "tapi nantinya kami juga akan sering kembali ke sini lagi. Karena aku akan membuat formasi teleportasi yang menghubungkan antara benua langit tingkat rendah dan benua langit tingkat menengah, agar perjalanan bolak-balik ke sana menjadi lebih mudah. Jadi, kalian pun dapat pergi dengan aman jika ingin melihat-lihat keadaan benua langit tingkat menengah." "Wah, kalau begitu, aku akan bebas pergi bermain-main ke tempat kakak ipar jika sedang bosan berada di sini," sahut Jia Kun dengan nada bersemangat. "Hehehe, tentu saja kamu bebas pergi ke sana. Formasi teleportasi yang hendak aku buat itu berada di kediamanku dan tujuannya juga mengarah ke sekteku," balas Ling Tian sambil tertawa kecil. Ling Tian dan yang lainnya pun terus berbincang-bincang di dalam aula istana. Ia juga menanyakan beberapa hal tentang keadaan benua langit tingkat rendah semenjak dirinya pergi ke benua langit tingkat menengah. Di dalam perjamuan itu juga, Ling Tian mengutarakan maksudnya kepada Kaisar Jia untuk menikahi Lin Yue, Su Mei dan Jia Siulan secara bersamaan dengan pernikahan Ling Han dan Mo Qingcheng. Kaisar Jia pun langsung menyetujui keinginan Ling Tian. Sebab, Ling Tian pernah berkata kepada Kaisar Jia bahwa ia akan memperlakukan ketiga istrinya nanti secara sama, tanpa membeda-bedakannya seperti perbedaan antara seorang permaisuri dan seorang selir. Bahkan Kaisar Jia juga menentukan hari pernikahan mereka yang hendak diadakan seminggu lagi. Kalau begitu,
Aku akan kembali dulu ke kota bulan biru untuk menemui kakek dan yang lainnya, ujar Lin Yue ketika perjamuan telah selesai. Aku juga akan ikut bersama Yue Wei, sambung Su Mei cepat. Sebaiknya kita pergi bersama ke sana, jawab Ling Tian, lalu menambahkan, ayah dan ibu juga akan ikut untuk membicarakan tentang pernikahan kita. Baiklah, balas Lin Yue dan Su Mei yang terdengar hampir secara serempak. Ling Tian kemudian berbalik dan berbicara pada Xiao Hai agar segera kembali ke wujud aslinya. Karena perjalanan ke kota bulan biru tidak terlalu jauh, maka tidak masalah bila hanya menunggangi Xiao Hai yang kecepatannya berada di peringkat kedua setelah Ling Tian. Dengan perasaan bangga sembari membusungkan dadanya, Xiao Hai berjalan keluar dari istana kekaisaran dan segera berubah bentuk ke wujud aslinya, yaitu elang petir hitam yang gagah perkasa. Orang-orang yang tidak mengetahui bahwa 1 nanogram buruk rupa itu adalah transformasi dari elang petir hitam, langsung membuka mulut mereka lebar-lebar karena terperangah, termasuk Kaisar Jia sendiri. Tak perlu terkejut seperti itu. Jika bukan karena perintah dari bos, aku tidak akan kembali ke wujud yang lumayan jelek ini. Aku sudah terlalu nyaman berada dalam wujudku yang sangat tampan seperti tadi, kata Xiao Hai sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Hah! Sekali lagi mulut semua orang ternganga seolah-olah rahang mereka hendak jatuh ke tanah. Bahkan mulut Ling Tian ikut terbuka lebar. Ini karena definisi ketampanan menurut Xiao Hai benar-benar terbalik. Tak usah pedulikan dia, kalian semua mungkin akan ikut menjadi gila jika meladeninya, keluh Ling Tian dengan wajah masam. Keras salju yang hendak bergerak memukul kepala Xiao Hai langsung mengurungkan niatnya setelah mendengar ucapan Ling Tian. Ayah, aku juga ingin ikut denganmu ke rumah ibu pertama, seru Ling Yue Meilan yang sedang berada di dalam gendongan Kaisar Jia. Melihat bahwa Ling Yue Meilan ingin pergi bersama Ling Tian, Kaisar Jia segera berbicara, kebetulan aku sudah lama tidak pergi ke kota bulan biru untuk melihat-lihat keadaan di sana. Karena demikian, maka aku juga akan ikut pergi bersama kalian. Kakak, lihatlah, jika ini terus berlanjut, mungkin aku akan segera menggantikan ayah menjadi kaisar yang mengurusi semua permasalahan di kekaisaran ini. Kebebasanku akan terhalangi bila itu terjadi. Jia Kun berbisik di telinga Jia Xiulan dengan nada sedih. Mendengar keluhan dari adiknya tersebut, Jia Xiulan hanya bisa tertawa untuk menanggapinya. Meski Kaisar Jia berusaha menyembunyikannya, namun semua orang dapat mengetahui bahwa sebenarnya dia ikut pergi ke kota bulan biru karena enggan terpisah dari Ling Yue Meilan. Hehehe, baiklah, kalau begitu, mari kita pergi bersama. Ling Tian pun tertawa lirih melihat tingkah Kaisar Jia itu. Setelah semua orang yang ingin pergi ke kota bulan biru telah berada di atas punggungnya, Xiao Hai pun langsung melesat terbang ke udara dengan kecepatan penuhnya. Chapter 259. Persiapan pernikahan Ling Tian dan Ling Han, Novelton. Ketika Ling Tian dan yang lainnya sudah sampai di kota bulan biru, pertemuan yang sangat mengharukan pun terjadi antara Lin Yue dan keluarganya. Ini karena pada awalnya Lin Yue tidak berpamitan untuk pergi mengikuti Ling Tian ke benua langit tingkat menengah. Sehingga pada saat itu kakek dan kedua orang tuanya tidak mengetahui tentang keberangkatannya bersama Ling Tian. Nanti setelah Ling Sheng dan Ling An berkunjung ke tempat klan Lin dan memberitahukan tentang hal tersebut, barulah orang-orang di klan Lin mengetahuinya. Yue, kapan kamu bisa memberikan kami cucu? Aku juga ingin bermain dengannya. Lihatlah, bahkan Kaisar Jia tidak menghiraukan semua yang ada di sini karena asik bermain-main dengan Yue Meier. Lin Hua berbisik pelan di telinga Lin Yue ketika mereka telah berada di dalam aula klan Lin. Ibu, itu, ucapan Lin Yue tertahan, karena tak tahu harus menjawab apa tentang pertanyaan yang dilontarkan oleh Lin Hua kepadanya. Hehehe, tenanglah ibu mertua, aku akan memberikan kalian cucu yang tampan dan cantik setelah menikahi Yue. Selain berkunjung ke tempat ini, ayah dan ibuku juga datang untuk membicarakan tentang pernikahan kami, ujar Ling Tian sembari tertawa kecil mendengar perkataan dari Lin Hua. Sebelum Lin Hua menanggapi ucapan Ling Tian tersebut, Ling Yue Meilan yang berada di pangkuan Kaisar Jia sudah terlebih dahulu berbicara dengan nada sedih dan mata yang mulai berkaca-kaca, apakah nenek tidak menganggapku sebagai cucunya sendiri? Aku juga adalah anak dari ibu pertama, yang berarti aku adalah cucu kalian juga. Bukan seperti itu, ucap Lin Hua tergagap dan langsung menghampiri Ling Yue Meilan, kemudian melanjutkan, siapa yang mengatakan bahwa aku bukanlah nenekmu juga? Maksud nenekmu ini tadi adalah, agar ibu pertamamu segera membuatkan seorang adik lagi untukmu. Jadi, nantinya adikmu itu bisa menemanimu bermain. Benarkah begitu, nenek? Tanya Ling Yue Meilan sambil mengusap air matanya yang hendak keluar. Tentu saja itu benar, jawab Lin Hua tegas. Kalau begitu, ayo ibu pertama, segeralah buatkan aku adik sekarang juga untuk menemaniku bermain di sini. Pinta Ling Yue Meilan dengan nada polosnya.
Mendengar permintaan dari Ling Yue Meilan tersebut, wajah Lin Yue seketika berubah memerah dan tidak tahu harus berkata apa untuk menanggapinya. Bahkan semua orang yang berada di dalam aula hanya bisa tersenyum canggung karena tak tahu harus menjelaskan bagaimana tentang proses pembuatan anak pada Ling Yue Meilan. Ibu pertama, mengapa kamu hanya diam saja? Nenek tadi telah mengatakan bahwa agar kamu segera membuatkanku seorang adik. Karena demikian, aku ingin dibuatkan seorang adik laki-laki. Yue Meier, untuk saat ini, ibu pertamamu belum bisa melakukan hal itu. Sebab, proses pembuatan adikmu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin sekitar 3 tahun atau bahkan lebih lama lagi, kata Jia Xiulan cepat, mencoba membantu Lin Yue menjawab pertanyaan dari putri mereka tersebut. Mengapa harus lama seperti itu, ibu ketiga? Tanya Ling Yue Meilan lagi dengan nada mengeluh, seraya menggembungkan pipinya. Hehehe, karena kita berbeda dari para kultivator lainnya. Sebelum Jia Xiulan menjawab pertanyaan Ling Yue Meilan, Ling Tian sudah menimpali terlebih dahulu, lalu menambahkan, contohnya adalah kamu sendiri, Tuan Putri. Ibu ketigamu membuat dirimu hampir 2 tahun lamanya. Sebagai putriku, kamu juga memiliki kekuatan yang sangat hebat seperti ayahmu ini. Begitu pula dengan adik-adikmu nantinya. Semakin kuat anak-anak ayah, maka semakin sulit juga untuk membuatnya. Suatu saat nanti kamu juga akan mengetahuinya sendiri. Mendengar penjelasan dari Ling Tian, Ling Yue Meilan hanya bisa mengangguk-anggukkan kepalanya meski ia tidak mengerti maksud dari perkataan ayahnya tersebut. Ling Sheng dan Ling Han juga segera mengatakan maksud kedatangan mereka ke klan Lin untuk mengalihkan pembicaraan tentang pembuatan anak di depan anak kecil seperti Ling Yue Meilan yang belum sewajarnya untuk mengetahui hal itu. Akhirnya suasana canggung menjadi normal kembali dengan perbincangan tentang pernikahan Ling Tian dan Ling Han yang secara bersamaan akan diadakan dalam waktu seminggu lagi. Sementara itu, Su Mei juga berpamitan pada Ling Tian untuk kembali ke Sekte Yin Yang, yang dulunya adalah tempat dia dibesarkan. Walau ia tidak memiliki kedua orang tua lagi, namun Sekte Yin Yang lah yang sudah merawat dirinya sejak kecil. Jadi, bisa dikatakan bahwa Sekte Yin Yang merupakan rumah Su Mei. Meier, sebaiknya aku juga ikut denganmu ke sana. Sejak awal kita bersama, aku belum pernah sekalipun bertemu dengan orang-orang dari Sekte Yin Yang. Karena mereka telah merawatmu dengan baik, maka sudah sepantasnya aku mengunjungi mereka sekaligus mengundang semuanya untuk datang ke acara pernikahan kita, ungkap Ling Tian. Baiklah, jawab Su Mei sambil mengangguk pelan. Dengan cepat, Ling Tian dan Su Mei langsung melesat terbang ke arah Sekte Yin Yang. Begitu tiba di sana, mereka berdua terlebih dahulu menemui Wan Ying yang merupakan sahabat karib dari Su Mei yang juga adalah teman Ling Tian sendiri. Setelah melepaskan kerinduan selama beberapa saat, dengan ditemani oleh Wan Ying, mereka pun akhirnya pergi menemui pemimpin Sekte Yin Yang dan para tetuanya. Ling Tian pun mengutarakan maksud kedatangannya dan mengundang seluruh anggota Sekte Yin Yang untuk datang menghadiri acara pernikahannya di ibu kota Kekaisaran Jia. Sesudah menyelesaikan semuanya, Ling Tian dan Su Mei membawa Wang Ying ikut serta kembali ke kota Bulan Biru ke kediaman klan Lin. Beberapa saat kemudian, pembicaraan tentang persiapan pernikahan Ling Tian juga telah selesai. Lin Qiangda, Lin San, Lin Hua beserta keluarga dekat mereka lainnya mengikuti Ling Tian kembali ibu kota Kekaisaran Jia. Sementara untuk anggota klan Lin lainnya, mereka akan menyusul besok ke ibu kota Kekaisaran Jia untuk membantu semua persiapan yang dibutuhkan di dalam acara pernikahan Ling Tian. Hari-hari terus berganti, suasana di ibu kota Kekaisaran Jia semakin ramai dengan banyaknya kultivator yang datang. Semua orang yang mendengar informasi tentang acara pernikahan Ling Tian sangat antusias meskipun sebagian dari mereka tidak mendapatkan kartu undangan. Mereka sudah merasa sangat bersyukur walau nantinya hanya bisa melihat Ling Tian dari kejauhan. Sebab, Ling Tian merupakan idola bagi semua penduduk di wilayah Kekaisaran Jia. Chapter 260, Malam Pernikahan Bagian 1, Novel Tun. WARNING, chapter ini mengandung unsur cerita dewasa 21+ dan bukan bacaan bagi para bocil. Jadi, diharapkan menyikapinya dengan bijak. Hiruk-pikuk di ibu kota Kekaisaran Jia pun terjadi ketika hari pernikahan Ling Tian dan Ling Han telah tiba. Acara pesta pernikahan tersebut diadakan di wilayah klan Ling sendiri. Meski Kaisar Jia telah menawarkan istana kekaisaran untuk dijadikan sebagai tempat berlangsungnya acara pernikahan itu, namun Ling Tian menolaknya agar suasana pesta terasa lebih leluasa dan cukup terbuka untuk umum. Pada malam hari di halaman yang sangat luas, di atas panggung yang cukup besar, Ling Tian duduk bersanding dengan Lin Yue, Su Mei dan Jia Xiulan. Sementara untuk Ling Han, ia duduk berdampingan bersama Mo Qingcheng. Acara pesta pernikahan mereka berlangsung dengan sangat meriah. Para tamu dari berbagai kalangan silih berganti datang untuk mengucapkan selamat pada Ling Tian dan Ling Han.
Mereka juga datang dengan membawa berbagai macam hadiah. Saking terlalu banyaknya hadiah tersebut, Ling Tian menyimpannya ke dalam sebuah cincin ruang agar tidak berserakan di atas panggung. Ini merupakan pesta pernikahan paling megah dan paling meriah yang diadakan di benua langit tingkat rendah. Setelah seluruh prosesi pernikahan telah selesai dilaksanakan, para tamu pun akhirnya kembali ke kediaman mereka masing-masing. Nenek, mengapa malam ini aku tidak bisa tidur dengan salah satu ibuku? Keluh Ling Yue Meilan dengan wajah cemberut. Yue Meier, karena kamu telah berusia 5 tahun, maka mulai saat ini kamu harus memiliki kamar sendiri. Tenanglah, kakek dan nenek akan selalu datang menemanimu bermain sehingga kamu tidak merasa kesepian, ucap Ling An pelan, seraya membelai rambut Ling Yue Meilan yang berada di pangkuannya. Apakah harus seperti itu, nenek? Tanya Ling Yue Meilan lagi. Tentu saja harus seperti itu. Jawab Ling An dengan nada tegas, lalu melanjutkan, bukankah kamu ingin dibuatkan seorang adik oleh ayah dan ibumu? Nah, mulai malam ini juga, ayah dan ketiga ibumu akan bekerja sama untuk membuatkan kamu seorang adik kecil yang lucu. Jadi, tak ada seorang pun yang boleh mengganggu mereka. Jika ada yang mengganggu, maka proses pembuatan adikmu itu tidak akan berlangsung. Oh, ternyata seperti itu ya. Kalau begitu, malam ini aku tidur dengan nenek saja, balas Ling Yue Meilan sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Sementara itu, Ling Tian yang sudah berada di dalam kamarnya, tersenyum bahagia menatap Lin Yue, Su Mei dan Jia Xiulan. Apakah kita akan melakukannya secara bersamaan di sini? Tanya Ling Tian sambil tertawa senang. Bahkan ia menyunggingkan seringai jahat di sudut-sudut bibirnya, sehingga terlihat tampak seperti seekor serigala lapar yang hendak menangkap mangsanya, bermaksud untuk menggoda ketiga istrinya tersebut. Sontak saja wajah Lin Yue, Su Mei dan Jia Xiulan langsung berubah memerah karena malu, saat mendengar perkataan Ling Tian yang terdengar kurang senonoh itu. Ditambah lagi dengan tindakan Ling Tian yang terus-menerus menggoda mereka bertiga, hingga membuat ketiganya menjadi salah tingkah. Mungkin sebaiknya aku kembali dulu ke kamarku sendiri. Karena kita sudah pernah melakukannya, jadi aku akan membiarkan Yu Yue dan Mei Mei merasakannya juga, ucap Jia Xiulan dengan nada lembut, lalu segera berjalan keluar dengan kepala tertunduk karena malu wajahnya yang memerah seperti apel masak itu terlihat oleh Ling Tian. Baru saja Ling Tian hendak menahan Jia Xiulan, Su Mei sudah terlebih dahulu berbicara, aku juga ingin kembali ke kamarku. Sesudah berkata demikian, ia pun langsung berlari kecil menyusul Jia Xiulan. Pemikiran Su Mei dan Jia Xiulan hampir sama persis. Menurut mereka, melakukan hubungan suami istri secara bersamaan dengan Ling Tian merupakan tindakan yang sangat memalukan. Terlebih lagi, Lin Yue dan Su Mei baru pertama kali ini akan melakukan hal tersebut. Sehingga, mereka berdua belum tahu cara yang tepat untuk menikmatinya. Kita ini, kan sudah menjadi suami istri yang sah. Mengapa kalian masih malu-malu seperti itu? Ujar Ling Tian dengan nada mengeluh, sambil menoleh ke arah pintu kamar yang sudah ditutup rapat dari luar oleh Su Mei. Kemudian melanjutkan sembari mengangkat kedua bahunya, "Yah, baiklah. Kalau begitu, aku akan memulainya dari Yue terlebih dahulu. Untuk kalian berdua, tunggulah bagian kalian masing-masing." Mendengar perkataan Ling Tian yang demikian, wajah Lin Yue menjadi semakin memerah. Jantungnya mulai berdegup kencang dan tak tahu harus berbuat apa untuk menenangkannya. Ia hanya duduk terdiam di tempat tidur dengan kepala tertunduk, menanti apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Ling Tian. Hehehe, Yue, akhirnya hari yang aku tunggu-tunggu telah tiba juga. Apakah kamu telah siap? Tanya Ling Tian seraya cengar-cengir menggoda Lin Yue. Lin Yue tak menjawab pertanyaan Ling Tian dan hanya tetap diam sambil bermain dengan jari-jarinya sendiri. Ia yang sering bersikap uring-uringan pada tindakan atau perkataan Ling Tian yang tampak konyol tersebut, kini diam tak berkutik. Ling Tian dengan cepat melambaikan tangannya untuk memasang formasi penyegelan di dalam kamar. Lalu ia pun berjalan menghampiri Lin Yue yang tampak terlihat seperti anak kucing kebasahan. Kemudian tanpa basa-basi lagi, Ling Tian segera membungkukkan sedikit punggungnya dan mencium lembut bibir Lin Yue dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ciuman yang awalnya terlihat santai, sedikit demi sedikit berubah mulai lebih dalam dan menggerahkan. Lin Yue yang awalnya hanya bertindak pasif karena belum pernah melakukan hal itu, kini secara perlahan menjadi aktif dan ikut membalas ciuman Ling Tian sembari memejamkan kedua matanya. Dalam kesenyapan ruang kamar yang sunyi, terdengar deru napas memburu akibat gairah yang menggebu-gebu dari kedua insan yang bibirnya saling berpautan. Ling Tian mengulurkan tangannya untuk melepaskan semua aksesori yang berada di atas kepala Lin Yue, hingga membuat rambutnya tergerai indah. Lalu tangan Ling Tian bergerak lagi untuk membuka satu persatu pakaian yang dikenakan oleh Lin Yue. Selanjutnya Ling Tian juga melakukan hal yang sama pada dirinya sendiri, hingga tubuh mereka berdua menjadi polos tanpa sehelai benang pun yang menutupinya.
Sontak tubuh Lin Yue menggigil dan darahnya terasa berdesir ketika merasakan sentuhan lembut dari jari Ling Tian yang hendak merebahkan tubuhnya di ranjang. Bahkan detak jantungnya dapat terdengar jelas bergema di dalam kamar tersebut. Sensasi yang dirasakan oleh Lin Yue saat ini benar-benar tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan sedikit cemas, bahagia dan nikmat bergabung menjadi satu saat jemari tangan Ling Tian mulai menari menggerayangi setiap inci tubuhnya. Lin Yue pun masih terus memejamkan matanya mengecap kenikmatan yang silih berganti datang menyerang dirinya. Tanpa ia sadari, suara desisan lembut keluar secara spontan dari mulutnya sendiri. Tangannya juga bergerak ke sana kemari mencoba meremas segala sesuatu yang bisa diraihnya. Setelah lama bermain-main dengan kulit lembut seputih giok milik Lin Yue, akhirnya Ling Tian memutuskan untuk memulai permainan yang sebenarnya. Ah! Jeritan tertahan terdengar keluar dari bibir Lin Yue ketika merasakan ada sesuatu yang ingin memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Alisnya terlihat mengernyit menahan sensasi yang mulai terasa sedikit perih menyerang kedalaman jiwanya. Tampak terlihat juga tetesan darah segar memercik membasahi kain spray yang ada di atas ranjang. Namun, perasaan perih itu pun segera berangsur-angsur menghilang dan tergantikan dengan kenikmatan yang tiada taraf. Permainan yang dilakukan oleh Ling Tian dan Lin Yue benar-benar normal tanpa menggunakan sedikit pun energi ki di dalamnya. Ini bertujuan agar mereka berdua bisa lebih merasakan setiap kenikmatan yang merebak ke dalam jiwa mereka masing-masing. Keduanya terus berpacu dengan napas yang memburu, ingin menuntaskan semua hasrat yang telah lama terpendam. Bulir-bulir keringat sebesar biji jagung pun ikut mengalir membasahi tubuh Ling Tian dan Lin Yue secara bersamaan. Mereka berdua sungguh tenggelam dan hanyut dalam kendali gairah, seperti sedang berlomba untuk mencapai puncak surgawi terindah. Deru napas mereka terdengar seirama bersamaan dengan derit ranjang yang terus bergoyang. Karena hal ini juga merupakan pertama kalinya bagi Lin Yue, maka Ling Tian sendiri benar-benar terlihat sangat mendominasi permainan tersebut. Waktu pun berlalu dengan cepat. Melihat Lin Yue yang sudah tampak kelelahan, akhirnya Ling Tian pun berinisiatif untuk menuntaskan hasratnya. Ketika Lin Yue merasakan semburan lahar hangat menerpa masuk ke dalam dirinya, secara spontan juga ia segera memeluk erat-erat tubuh Ling Tian seolah-olah tak ingin melepaskannya. Beberapa saat kemudian, setelah napas mereka mulai berhembus secara teratur, Ling Tian akhirnya berbicara pelan, "Yue, beristirahatlah. Aku harus ke kamar Meyer karena sedari tadi dia juga telah menungguku." Baiklah, ujar Lin Yue sambil mengangguk pelan, lalu mengecup lembut bibir Ling Tian dan kemudian melepaskan pelukannya secara perlahan. Bersambung.